Percaya atau tidak, di dunia ini manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya yang tidak kasat mata. Mereka seringkali disebut makhluk astral atau makhluk halus. Secara kasat mata, makhluk-makhluk itu memang tidak terlihat, namun mereka bisa benar-benar ada di sekitar kita. Dan di Bano Channel ini, saya akan menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri yang ada di sekitar kehidupan kita. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kejadian mistis kali ini dialami oleh seorang sopir taksi kelas silver di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya kepada sepasang penumpangnya. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari nan sunyi kala itu. Diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang sopir duduk di atas kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang sopir duduk menghadap ke arah depan sambil menyenderkan punggungnya pada kaca depan mobil. Untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobil di tengah malam. Tiba-tiba dari arah belakang muncul wanita dari entah berantah. Ia pun kaget setelah wanita itu dengan seketika membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Loh, mau naik taksi, Mbak?" "Iya, naik taksi, Mas," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya sopir taksi lagi. "Ke Tengger, Pak," jawab wanita itu. Dan perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Menurut sang sopir, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang sopir pun lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang serta berparas cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil di kala malam hari, maka saat itu di dalam taksi, sopir pun penasaran dan menanyakan, "Loh, Mbak, tadi kesini naik apa?" Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang sopir itu pun hanya terdiam alias tak menjawab. Tak lama kemudian, sopir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Bau bunga jelasnya. Begitu menyengat bau parfum yang ia cium, hingga sopir taksi pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu. "Parfum apa ini, Mbak?" tanya sang sopir taksi. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan dari sang sopir. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi silver, sang sopir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, sang sopir pun lalu menancap gas mobilnya dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun apa yang terjadi? Sopir taksi itu hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Sopir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini aja dan berputar lagi? Dan lagi, gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. Wah, kayaknya ada yang gak beres ini, keluhnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian ia memakai kembali semua pakaiannya, namun kini dalam keadaan dibalik.
yaitu sisi luar pakaian berada di sisi dalam, begitu pula celananya. Menurutnya dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak beberapa lama akhirnya berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu ia bertanya kepada Pak Satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya kemana?" "Oh, ini ke timur," jawab satpam itu. "Loh, ini daerah mana?" tanya sang sopir lagi. "Ini Bunder Lamongan," jawab satpam itu. Loh, sang sopir taksi silver itu seketika kaget. Padahal daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengantarkan wanita misterius itu. Sedangkan Bunder Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Sopir taksi pun bergumam di dalam hatinya, "Wah, berarti wanita tadi pasti orang yang gak beres." Namun ia masa bodoh dan terus menyetir taksi silvernya melaju ke jalan yang sunyi. Hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu ia menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya untuk menghilangkan rasa penat, bingung dan takutnya, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu iku ono wonge, Pak. Kok sampean tinggal minum kopi?" Maksudnya adalah dalam bahasa Indonesia, "Pak, taksimu itu ada orangnya. Kok Anda tinggal minum kopi?" "Enggak ada kok, tadi saya baru nurunin orang," jawab sopir itu. Persis di sebelahnya seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya Pak, itu di dalam taksi ada orangnya." Sopir taksi ini pun langsung keluar warung dan mengecek ke dalam taksinya. Dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksi itu. Setelah ngopi lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya, meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah malam alias masa waktu sebelum subuh. Tak lama kemudian dari kejauhan ia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh Pak, ada orangnya ini di belakang, nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Sopir pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang, dan apa yang dilihat dan dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar, bahwa ada orang yang tak dikenal sedang duduk di bangku belakang persis di belakang sopir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, sopir itu terperanjat bahwa apa yang ia lihat adalah wanita yang tadi ia antar sebelumnya, sang wanita misterius itu. Seketika kaki sang sopir lemas hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil dan mesin seketika mati. Sopir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemetaran sekali. "Saya gemetaran gak karu-karuan Pak, sampai terkencing-kencing," cerita sopir itu kepada kedua penumpangnya. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres. Ia langsung bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain kok kamu ikut terus? Dari mana saja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Sopir taksi itu menggambarkan saat menceritakan kejadian itu, bahwa apa yang kini terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain, sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok, ya nggak apa-apa toh aku ikut," jawab wanita berambut panjang itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Ustadz, tapi ia tidak mau. "Tapi ini bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku ikut." Ndak lama, paling 2 bulan, tambah wanita itu. Terus cerita ini tidak dijelaskan oleh sopir apa yang terjadi setelah terakhir kejadian tersebut.
Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut kepada sang supir taksi selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan wanita itu meninggalkan sang sopir taksi yang polos ini? Menurut pengakuan sang sopir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, sopir taksi itu tak merasakan susahnya untuk menarik penumpang. Uang hasil ia menawarkan jasa angkutan umum kelas bisnis itu kepada masyarakat kelas menengah selalu lebih dari setoran semestinya yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Ia mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani menurut supir itu adalah wanita sundel bolong, lalu ia mengantarkan wanita misterius itu pulang dan wanita pun menghilang. Namun sekali lagi tak dijelaskan pula oleh sang sopir bagaimana cara wanita misterius itu pulang dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya dan di mana rumahnya. Setelah selesai mengantarkan wanita itu dan sedang dalam perjalanan pulang, sang sopir mengaku mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman penyegar di pinggir jalan. Namun kecelakaan yang ia alami tak terjadi korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, sang sopir mengakui bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli, dan muka wanita misterius itu pun terlihat dengan jelas dan berwajah cantik. Sekiranya cukup sampai di sini kisah misteri yang bisa saya sajikan, dan tetap nantikan cerita-cerita seram berikutnya tetap di Bano Channel.